Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala bil-Qur'anil Karim wa billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nusyrika billahi insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Ramadan dan iman dan sahabat itu dan ibu-ibu bapak hadirin jemaah salat isya insyaallah tarawih yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Marilah kita tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan dan juga mungkin akan Allah berikan. Hingga hari ini kita masih berikan Allah kesehatan, kesempatan sampai kita datang menuju masjid ini dalam rangka kegiatan ibadah selama Ramadan. Insyaallah kita berharap sangat atas umur kita yang tersisa ini Allah berikan terus semangat buat kita untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan segala yang dilarangnya. Bahkan sangat berharap betul seandainya kita dipanggil malam hari ini pun kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Juga pada hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur tidak lupa mari kita terus bersalawat juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut yang bersemangat. Bismillah, kita berharap sangat kita akan mendapatkan syafaat. Sebelum melanjutkan untuk ada informasi dari yang menemukan ada uang di atas mimbar ini yang merasa kehilangan, nanti silakan hubungi mencari. Maghrib tadi mungkin katanya. Mungkin yang kedua, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dirasakan apapun ataupun tidak, bulan Ramadan ini adalah bulan perubahan. Betul atau tidak? Lalu bulan perubahan. Kenapa perubahan? Ya kita sendiri merasakan. Yang tadi jarang ke masjid, yang bahkan mungkin kita tidak pernah lakukan selama sebelum Ramadan ini, yaitu sholat tarawih. Ada yang pernah sholat tarawih sebelum Ramadan? Halo? Ada yang pernah? Mau masang sering? Oh, enggak. Ya memang inilah kenyataan. Ada perubahan. Dan itu Allah memang kehendaki. Bahkan Allah dengan tegas menyampaikan kepada kita, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Jadi Allah tidak akan merubah kita kalau kita sendiri tidak mau berubah. Jadi Allah siapkan bulan Ramadan ini bulan perubahan buat kita. Nah, perubahan apa? Perubahan kebaikan tentunya. Tidak mungkin Allah menginginkan perubahan keburukan. Bahkan sudah kemarin saya sampaikan, mengapa sampai Allah menutup pintu neraka, buka pintu surga seluas-luasnya. Bahkan setan dibelenggu. Dan ini kan Masya Allah. Ini walaupun metafora, ada juga yang menyatakannya sesungguhnya setan tenanan bisa dibelenggu itu. Ada juga mengatakan itu bukan setan, tapi hawa nafsu yang ada pada diri kita itu. Karena mohon maaf, ketika Ramadan ada yang merasa rusuh badannya begitu. Tentunya lemas Pak. Lemas apa? Kenceng. Mas Ari kayaknya matanya sipit-sipit gitu. Nah, ya itu kenyataan. Jadi ketika kita lemas, ya hawa nafsu juga menjadi lemah. Nah itulah setan. Nah itulah mengapa pada pertemuan lalu saya sampaikan kita itu setan ini sudah dibelenggu, tapi kalau kita melakukan keburukan, berarti bukan setannya lagi yang melakukan keburukan itu. Diri kita lah yang suka dengan keburukan itu. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang Allah inginkan, karena waktu kita selama bulan Ramadan ini minimal 29 atau 30, maka ini menjadi kebiasaan kita. Menjadi kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan baik. Sholat tepat waktu, ya nambah sholat tarawih, diganti nanti setelah Ramadan kita ganti dengan sholat tahajud, bukan sholat terkejut karena bangun nanti jam 6 tahu-tahu ya, sholat apa namanya tidak tahu saja. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum bahasanya begini, bahwa Allah sendiri tidak akan memaksa kita ke surga atau ke neraka kalau kita sendiri ya berusaha. Bahkan Rasulullah menandaskan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Faman ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Jadi Rasulullah saja menandaskan semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kalau yang tidak mau masuk surga, semuanya pengen. Nah, ini. Jadi Rasulullah saja menandaskan semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Waman asani dakhala jannah. Waman ata'ani dakhala jannah, waman asani faqad aba. Jadi barang siapa yang ingin masuk surga maka ikuti manut karo sunnah Rasul. Ikuti sunnah. Tapi ketika bermaksiat tidak mau mengikuti sunnah Rasul, maka dia ke orang yang tidak mau masuk itu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin satu hal yang perlu disampaikan, coba semuanya kita tentunya berniat untuk melakukan apapun yang namanya disebut kebaikan. Bahkan setiap sholat kita dianjurkan untuk berniat. Nah, kata niat itu sebetulnya menyengaja, atau bahasa umum sering kalau mohon maaf ya, itu kita sebut dengan usoli. Kata usoli kan aku menyengaja. Jadi segala sesuatu perubahan itu kalau kita memang ingin berniat betul-betulan, Pak insya Allah jadi. Masa sholat kok itu? Halo? Puasa itu? Nah, tapi itu. Lah, puasa jenenge itu. Mangan yo itu. Nah, ya namanya itu. Halo. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika karena kita menyengaja setiap perbuatan kita, apalagi beribadah, mari kita sungguh-sungguh. Jangan lagi pakai main-main. Apalagi adik-adik, kalau sholat jangan main-main. Ya, karena kita mau sholat beneran, bukan sholat-sholatan. Ya, kalau dalam TPA sering disebut naik sholat-sholatan, konconya setan. Nah, itu namanya sholat-sholatan, konconya setan. Saya burun konconya setan di tengah. Udah belum sampai, monggo ojo main. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo intinya pada pertemuan ini, monggo perubahan yang Allah siapkan di selama Ramadan ini jadilah nilai perubahan yang menjadikan kita betul-betul berubah, bukan hanya untuk Ramadan saja, tetapi kalau bisa 11 bulan setelah Ramadan itu kita tetap berubah mengikuti Ramadan. Jadi jangan sholatnya isya-nya hanya Ramadan saja, atau maghrib hanya Ramadan saja, atau subuh hanya Ramadan saja. Ya termasuk 5 waktu kalau bisa bukan hanya Ramadan. Ya, sebelum Ramadan tetap, setelah Ramadan tambahkan. Apalagi pada pertemuan lalu kata takwa itu kita yang pertama itu tonya itu tate, kalau ditanya itu ya taatnya semakin bertambah. Ya, taat. Sholat yang sunnah itu bila perlu ditambah. Sholat sunnah sebelum dan sholat wajib itu kalau bisa kita jaga. Ya, untuk apa? Untuk menyempurnakan sholat wajib. Kalau sholat wajibnya kurang, tadi dengan sholat sunnahnya itu, insya Allah akan menambah bahasanya. Nah,
Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang perlu saya sampaikan hari ini. Monggo. Tentunya kita ingin berubah menuju kebaikan. Mari kita niatkan dengan sungguh-sungguh dan kemudian kita berusaha merubah kemalasan kita, keburukan kita untuk menjadi lebih baik. Siap? Siap? Monggo, insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi kita sehingga bulan Ramadan ini menjadi tambah keberkahan kita. Dengan keberkahan ini Allah mudahkan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.